Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa, wah udah lulus lama nih, tapi kok pas ketemu bacaan yang agak berat, rasanya kayak balik ke kelas 6 lagi. Haha, itu umum banget kayaknya. Nah, kali ini kita mau bedah nih rahasianya dari intisari buku keren, How to Read a Book. Misinya, kita mau ubah cara Anda membaca. Biar nggak cuma ya lihat kata-kata aja, tapi benar-benar nangkep maknanya. Siap naik level kan? Pas banget. Sumber kita ini emang nyinggung itu. Penulisnya tuh ngasih analogi bagus. Katanya, membaca itu kayak main tangkep bola. Penulis ngelempar, nah Anda yang nangkep. Oh, oke. Kalau salah satunya kurang lihai, ya komunikasinya nggak nyambung. Jadi tantangannya, gimana caranya jadi penangkap yang oke buat segala macam lemparan buku? Pertanyaan bagus. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, membaca aktif. Buku ini bilang sebenarnya nggak mungkin kita baca pasif 100%, otak pasti jalan. Iya juga. Tapi intinya makin sadar kita aktif, makin sengaja kita usaha, hasilnya bakal lebih bagus. Ini bukan soal ngebut baca, tapi soal usaha buat menggali lebih dalam. Betul. Dan gini, penting banget bedain tujuan Anda baca. Cuma mau cari info sekilas, atau bener-bener pengen paham. Nah itu dia. Kalau tujuannya pemahaman, wah itu perlu usaha lebih. Kayak detektif gitu, mecahin kasus, tapi dibantu sama buku sebagai guru yang nggak hadir. Guru yang nggak hadir, suka istilahnya. Iya kan? Apalagi zaman sekarang, kita sering banget kebanjiran info. Fakta di mana-mana, tapi pemahamannya cetek. Nah, mikir aktif pas baca itu kuncinya. Oke, jadi harus aktif mikir. Terus biar lebih terstruktur gimana? Buku ini kan nggak sih kayak peta gitu ya? Ada 4 level katanya. Betul, ada 4. Elementer, inspeksional, analitis, sama sintopikal. Buat kita-kita yang paling sering kepake itu 2 ya, inspeksional sama analitis. Yang inspeksional itu kayak nyerer dulu gitu ya? Ya, semacam skimming tapi lebih terarah. Cek judul, daftar isi, baca awal akhir bab, gitu-gitu. Biar dapat gambaran besarnya cepat. Tujuannya itu ya? Persis, dan ini bagusnya dilakuin sebelum masuk ke analitis. Nah, kalau analitis ini baru deh gali beneran. Bener-bener kita diskusi sama teksnya, nanya-nanya, cari argumennya apa. Sampai klik gitu ya? Iya, sampai kita ngerasa, oke, saya paham. Ini proses naik kelasnya dari cuma tahu jadi beneran ngerti. Buku ini malah nyaranin, buat buku yang susah banget pun, coba terabas aja dulu pakai inspeksional, baru balik lagi buat analitis. Oke, jadi intai dulu, baru gali. Nah, pas lagi gali ini, biar efektif gimana? Ada tips seru nih di buku ini, saya suka banget. Katanya, kita harus jadikan buku itu milik Anda. Oh, maksudnya? Maksudnya, jangan ragu buat nyoret-nyoret bukunya. Garis bawah, kasih catatan pinggir, pakai simbol-simbol. Ini katanya sih bikin kita tetap melek, fokus plus bantu banget buat nginget sama mikir. Setuju banget. Itu penting. Dan pas interaksi sama buku, itu ada alat bantu keren lagi yang disaranin. 4 pertanyaan kunci. Ini wajib ditanyain ke diri sendiri soal buku apapun. Apa aja tuh 4 itu? Pertama, buku ini intinya ngomongin apa sih? Gambaran besarnya gitu. Kedua, detail pentingnya apa aja? Dan gimana penulis nyampainnya? Oke, 1 dan 2. Lanjut? Ketiga, isinya bener nggak? Semuanya atau sebagian aja? Kenapa kita mikir gitu? Dan keempat, terus relevansinya apa buat saya? Buat hidup saya, kerjaan saya, pemikiran saya? Coba deh bayangin kalau tiap baca pegang 4 kunci ini. Wah, kayak kunci pembuka pemahaman ya jadinya. Dan katanya nih, pas jawab pertanyaan kedua dan ketiga, penting banget bedain antara kata sama istilah. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini krusial banget. Gini, satu kata, misalnya kata pasar, itu kan artinya bisa macam-macam ya. Iya, bisa pasar tradisional, pasar modal. Betul, tapi kalau seorang ekonom nulis tentang pasar bebas, dia pakai kata pasar itu sebagai istilah. Ada makna khusus di konteks teori dia. Tugas kita sebagai pembaca itu nangkep makna spesifik yang penulis maksud, bukan sekedar arti umum katanya. Ah, oke. Jadi harus peka sama konteks ya? Iya, harus jeli nemuin proposisinya, ide utama di kalimat, atau paragraf. Sama argumennya, yaitu rangkaian alasan yang ngebentuk kesimpulan penulis. Itu semua dibangun pakai istilah-istilah kunci tadi.
Paham. Jadi kita harus nyetel sama frekuensi bahasanya penulis. Nah, buku ini juga nyebut kalau cara baca kita tuh perlu disesuaiin sama jenis bukunya kan? Beda dong baca novel sama buku, katakanlah buku sains atau sejarah. Tepat sekali. Aturannya nggak bisa dipukul rata. Misalnya nih, kalau baca fiksi, kebenaran yang kita cari itu bukan fakta. Tapi cerita itu masuk akal nggak sih? Verisimilitude istilahnya. Kalau sejarah, kita biasanya ngikutin alur cerita, narasi, sambil lihat interpretasi penulisnya. Nah, gimana kalau buku sains atau matematika? Itu kan seringkali dianggap, wah berat nih, buku ini ada bahas khusus kan? Ada bab khususnya. Dan ini memang perlu pendekatan agak beda. Pertama, penting banget usaha buat ngerti metode ilmiah di balik temuan yang dibahas. Sains itu kan proses, bukan cuma kumpulan hasil akhir. Oke, metodenya. Terus? Kedua, seringkali ada matematikanya kan? Nah, buku ini ngasih saran bagus, kalau Anda bukan ahli matematika, jangan terlalu pusing sama detail perhitungannya. Fokus aja ke argumen yang dibangun penulis pakai matematika itu. Oh, jadi nggak harus ngerti semua rumusnya? Nggak harus saat pertama baca, terutama kalau tujuannya paham konsep besarnya. Terima aja dulu kesimpulannya kalau argumen logisnya kelihatan kuat, sambil mungkin ditandain bagian matematikanya kalau nanti mau didalami lagi. Menarik. Ada lagi? Ketiga, penting juga bedain antara buku sains yang asli, kayak laporan riset primer gitu, sama buku sains populer. Yang populer biasanya lebih gampang dicerna, tapi kadang menyederhanakan terlalu jauh atau kehilangan nuansa penting. Jadi, kenali jenis tulisan sainsnya biar kita bisa nilai kedalaman dan batasannya. Oke, jadi lengkap ya. Intinya, jadi pembaca hebat itu bukan soal bakat dari lahir ya, tapi lebih ke keterampilan yang bisa dilatih terus-menerus. Banget. Perlu aktif, tahu ada level-level membaca, nggak takut gotorin buku pakai catatan kita sendiri, dan yang penting fleksibel, harus bisa nyesuaiin cara baca tergantung medan tempurnya, termasuk pas ketemu tantangan kayak buku sains atau matematika tadi. Intinya terlibat penuh biar dapat pemahaman yang dalam. Betul sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih, buat Anda renungkan, sekarang kan Anda udah tahu nih, ada macam-macam alat sama level membaca. Coba deh pikirin, pas nanti ketemu bacaan yang kompleks lagi, gimana caranya Anda bisa secara sadar milih strategi yang paling pas. Biar maksimal ya hasilnya. Tujuannya jelas, biar pemahaman Anda makin maksimal. Karena, ya itu tadi, baca buku-buku hebat yang nantang pikiran kita, itu salah satu cara terbaik buat kita terus bertumbuh. Sip. Dalam banget pesannya, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga tips-tips tadi bermanfaat ya pas Anda buka buku berikutnya. Sampai jumpa!